Papua, wilayah timur Indonesia yang selama ini identik dengan alam liar, kekayaan tambang, dan konflik berkepanjangan, kini tiba-tiba mencuri perhatian dunia. Tidak lagi sekadar dianggap daerah tertinggal, Papua kini menjadi titik panas baru dalam peta geopolitik global. Beberapa negara besar seperti Australia dan Jepang tampak mulai menunjukkan rasa penasaran, bahkan kegelisahan atas apa yang sedang terjadi di sana. Bukan tanpa alasan. Indonesia dalam diam mulai merancang sebuah proyek strategis besar-besaran yang tidak diumumkan secara gamblang ke dunia internasional. Ini bukan proyek biasa. Ini adalah rencana jangka panjang yang disebut-sebut akan mengubah wajah Papua dan sekaligus menggeser peta kekuatan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Bagaimana kelanjutannya? Simak video ini hingga akhir. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Pemerintah Indonesia diketahui sedang mengembangkan infrastruktur strategis berskala besar di Papua. Namun berbeda dari proyek lainnya yang biasanya dipublikasikan ke media nasional dan internasional, proyek ini justru dikembangkan dalam senyap. Minim informasi, nyaris tanpa konferensi pers dan jauh dari sorotan media asing. Bahkan para analis luar negeri pun dibuat bingung karena tidak bisa mengakses informasi jelas tentang apa yang sebenarnya sedang dikerjakan di kawasan tersebut. Suasana misterius ini membuat spekulasi berkembang liar. Negara-negara tetangga pun mulai bertanya-tanya, mengapa Indonesia begitu tertutup kali ini, dan proyek macam apa yang membuat mereka sangat protektif. Australia yang secara geografis sangat dekat dengan Papua tidak tinggal diam. Pemerintah negeri Kanguru itu mulai melakukan pendekatan diplomatik secara diam-diam, mencoba menggali informasi lewat jalur belakang. Mereka khawatir proyek ini akan menggeser peran strategis mereka di Pasifik. Sementara itu, Jepang mulai mendekati Indonesia dengan cara yang lebih halus. Mereka menawarkan teknologi, dana, dan kerjasama ekonomi yang lebih luas. Namun tak sedikit yang mencium bahwa tawaran ini bukan semata-mata soal ekonomi, melainkan langkah Jepang agar tidak ditinggal dalam pergeseran kekuatan strategis yang sedang berlangsung. Disebut-sebut bahwa proyek rahasia ini akan mengubah Papua menjadi pusat logistik, teknologi, dan energi baru di wilayah timur Indonesia. Papua akan difungsikan sebagai simpul utama ekspor menuju Samudera Pasifik, menjadikannya titik penting dalam jalur perdagangan antara Asia Timur dan negara-negara Pasifik Selatan. Bila benar, ini akan menjadi lompatan strategis besar yang tidak hanya memajukan Papua, tetapi juga memperluas pengaruh ekonomi Indonesia secara global. Posisi geografis Papua yang selama ini dianggap terlalu jauh dan terisolasi justru kini menjadi aset besar yang diperebutkan. Yang membuat negara asing semakin curiga adalah langkah Indonesia yang mulai membatasi akses masuk ke Papua. Lembaga luar negeri yang biasanya bebas melakukan kegiatan penelitian sosial atau misi kemanusiaan, kini harus melalui proses perizinan yang lebih ketat. Bahkan beberapa di antaranya ditolak secara terang-terangan. Ini memicu kekhawatiran bahwa Indonesia sedang membangun sesuatu yang mereka tak ingin diketahui pihak luar. Langkah ini dipandang sebagai upaya menjaga proyek tetap steril dari pengaruh asing dan mencegah bocornya informasi strategis ke negara pesaing. Indonesia tampaknya belajar dari masa lalu di mana proyek-proyek besar kerap bocor ke luar negeri sebelum sempat diselesaikan. Banyak dari proyek tersebut saya pantau mencangkiting demi kepentingan perisari. Kali ini, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Diam, hati-hati, tapi penuh strategi. Beberapa pejabat tinggi hanya memberi pernyataan singkat bahwa Papua sedang bersiap menjadi kejutan besar dalam 5 tahun ke depan. Tidak ada penjelasan rinci, namun pernyataan itu cukup untuk membuat dunia bertanya-tanya dan negara-negara besar mulai cemas. Berdasarkan informasi terbatas yang beredar, proyek ini mencakup pengembangan pelabuhan ekspor internasional, pembangkit energi biru terang. Total cerita logistik kinesi yang boleh membungkam tindak sinditrela duasan indiswau. Semua ini dirancang untuk memudahkan pengiriman komoditas unggulan Papua, seperti nikel, tembaga, dan produk perkebunan ke luar negeri. Dalam rencana besar ini, Papua bukan lagi daerah tertinggal, melainkan pintu utama ekspor nasional ke dunia. Tidak heran Australia dan Jepang mulai merasa posisinya bisa tergeser jika tidak segera ikut campur. Namun yang paling mengejutkan adalah bagaimana proyek ini mulai memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal. Banyak warga Papua yang dulunya kesulitan mendapat pekerjaan, kini justru dilibatkan dalam pelatihan proyek pembangunan hingga pengembangan usaha lokal.
Infrastruktur kesehatan dan pendidikan pun ikut dibenahi, menciptakan ekosistem yang benar-benar baru di tanah Papua. Ini bukan hanya proyek ekonomi, ini adalah proyek transformasi sosial. Pemerintah pusat tampaknya sangat serius sebab PEN sebagai kesaingan unggulan, bukan sekadar simbol integrasi. Australia sempat menunjukkan sikap keberatan secara halus. Mereka menyampaikan pernyataan diplomatik soal pentingnya keterbukaan dan kerjasama regional di Pasifik. Namun pernyataan itu seperti angin lalu di mata Indonesia. Pemerintah kita menegaskan bahwa segala pembangunan di wilayah NKRI adalah hak penuh negara berdaulat dan tidak bisa diintervensi negara manapun. Sikap tegas ini membuat Australia mulai kehilangan pengaruh di kawasan yang dulunya dianggap halaman belakangnya. Berbeda dengan Australia, Jepang cenderung mendekatkan lebih elegan. Mereka menceritakan sains teknologis untuk energi bersih, transportasi yang pendidikan. Namun, banyak pihak menilai ini sebagai manuver halus untuk menyusup ke dalam proyek rahasia Indonesia. Pemerintah Indonesia pun tidak langsung menyambut. Tawaran Jepang masih dipelajari secara cermat agar tidak membuka celah bagi kebocoran informasi atau dominasi asing dalam proyek nasional ini. Hal yang semakin menguatkan posisi strategis Papua adalah keterlibatan langsung sejumlah BUMN besar seperti PT PAL, PT Inka, hingga PT Land. Mereka dilibatkan membangun pelabuhan, rel kereta api, sistem logistik di sencing Blok Insur. Keterlibatan mereka menandakan bahwa proyek ini bukan hanya proyek pemerintah, tetapi juga bagian dari kebangkitan industri nasional berbasis teknologi tinggi. Indonesia tidak hanya membangun Papua, tapi juga membangun kembali kepercayaan pada kemampuan BUMN sendiri. Jika proyek ini selesai tepat waktu, maka Papua akan punya pelabuhan kelas dunia yang mampu menampung kapal kargo raksasa dari Eropa dan Asia. Ini artinya Papua bisa bersaing dengan Singapura sebagai pusat logistik regional. Rute perdagangan dari Australia, Jepang hingga Amerika Selatan bisa langsung masuk lewat Papua tanpa perlu transit di negara lain. Ini potensi luar biasa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Dan bila berhasil, posisi strategis Papua akan menjadi incaran utama negara-negara besar dalam peta perdagangan global. Diam-diam, Amerika Serikat juga mulai mengamati Papua. Meski tidak terang-terangan, beberapa diplomat mereka terlihat melakukan kunjungan ke Jakarta dan Papua dalam rangka kerjasama keamanan kawasan. Ini menjadi sinyal bahwa proyek di Papua bukan sekadar soal ekonomi, tapi juga berdampak besar pada stabilitas dan keseimbangan kekuatan militer di Asia Pasifik. Sementara itu, masyarakat Indonesia sendiri masih penasaran dengan isi proyek rahasia ini. Beberapa media nasional hanya bisa melaporkan bagian permukaan tanpa akses ke detail proyek. Namun, antusiasme masyarakat Papua sendiri menjadi indikator kuat bahwa ada perubahan nyata yang sedang terjadi. Mereka yang selama ini merasa tertinggal, kini melihat masa depan yang cerah terbentang di depan mata. Semangat ini makin memperkuat bahwa proyek ini bukan hanya rahasia negara, tetapi juga harapan baru rakyat Papua. Dan jika semua berjalan lancar, dalam 5 tahun ke depan, Papua tidak lagi dikenal karena konflik dan keterbelakangan. Papua akan menjadi simbol transformasi besar Indonesia menuju panggung global. Dari wilayah yang dulunya terpinggirkan, Emit Centrum Sprisen, teknologi yang kekuatan beresensi. Dunia boleh panik, negara besar boleh resah. Tapi satu hal pasti, Indonesia sudah pegang kendali penuh atas masa depan Papua. Dengan semua perkembangan ini, jelas bahwa Papua kini bukan lagi sekadar wilayah timur yang dulu sering luput dari perhatian nasional, melainkan telah menjelma menjadi pusat kepentingan strategis yang diperhitungkan secara global. Indonesia telah berhasil membalikkan narasi lama dengan pendekatan baru, membangun tanpa banyak bicara, fokus tanpa intervensi asing, dan mengutamakan kepentingan rakyat lokal sebagai inti dari semua langkah. Negara-negara besar boleh saja gelisah, namun Indonesia telah menunjukkan bahwa kedaulatan, strategi, dan visi jangka panjang mampu membawa perubahan besar, bukan hanya untuk Papua, tetapi juga untuk posisi Indonesia di mata dunia.